Haleluya. Haleluya. Selamat malam Young People. Mari kita sebelum memulai ibadah ini kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya Yesus, terima kasih ya Bapa karena Engkau telah mengumpulkan kami kembali Tuhan untuk beribadah kepadamu Tuhan. Dalam segala keterbatasan Tuhan, dalam segala kekurangan, Tuhan masih mengizinkan kami untuk kembali beribadah kepadamu ya Bapa. Mari ya Bapa, bertahtalah di atas puji-pujian kami ya Bapa. Dan kami siap untuk memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari semuanya tepuk tangan yuk. Mari sekali lagi katakan. Samudra lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, lebih tinggi kasar-Mu, Roh Kudus Kau tuntun hidupku.
kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa diagungkan selamanya, karena Engkaulah Raja segala raja, segala raja. Amin. Hanya Engkau Raja kami Tuhan. Engkau Raja atas segalanya. Hanya Kau Raja atas segalanya. Kemuliaan-Mu ya Bapa, perintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa diagungkan selamanya, karena Engkaulah Raja segala raja. Karena Engkaulah Raja segala raja. Karena Engkaulah Raja segala raja. Segala raja. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan, karena Kau yang terhebat. Yeay. Yesus, Kau perisai dalam hidupku. Kuasa-Mu sanggup menghancurkan kutu. Kau kalahkan maut dan taklukkan dunia. Ku bersorak serukan Kau yang terhebat. Kasih-Mu nyata di dalam hidupku. Kau selamatkanku dan tebus dosaku. Kaulah yang terbaik, kuasa-Mu sempurna. Kau juru selamatku yang berkasta selamanya. Kaulah Tuhan, kebenaran yang hidup, yang berkuasa. Selamanya di dalamku Kau terhebat. Ku bersorak, tinggikan nama-Mu. Kau selamatkanku dan tebus dosaku. Kau yang terbaik, kuasa-Mu sempurna. Kau juru selamat, Kau juru selamatku yang bertahta selamanya. Kaulah Tuhan, kebenaran yang hidup, yang berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Tuhan kita. With one voice ya. Oh, 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 Kaulah Tuhan. One, two, three. Kemenangan yang hidup, yang berkuasa. Oh yeah.
selamanya di dalamku. Kau terhebat, ku bersorak. Kau terhebat Tuhan, kau terhebat, ku bersorak tinggikan namamu. Mari kita datang menyembah Tuhan sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau ada di setiap kehidupan kami, di setiap musim kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang selalu bekerja melebihi yang dapat ku pikirkan. Tak sekalipun Engkau biarkan ku hadapi semua sendiri. Saat ku rasa tak mampu lagi, di situ Kau tunjukkan setiamu. Dalam badai janjimu teruji, Kau buktikan kepadaku. Kau Tuhan yang menolongku di masa lalu, Kau juga yang menolongku saat ini dan untuk selamanya. Kau Tuhan yang sabar, selalu setia untuk menolongku. Saat ku rasa tak mampu lagi, di situ Kau tunjukkan setiamu. Dalam badai janjimu teruji, Kau buktikan kepadaku. Kau Tuhan yang menolongku di masa lalu, Kau juga yang menolongku saat ini dan untuk selamanya. Kau Tuhan yang sama, selalu setia untuk menolongku. Dan untuk selamanya, Kau Tuhan yang sama, selalu setia untuk menolongku. Kau Tuhan yang menolongku di masa lalu, Kau juga yang menolongku saat ini dan untuk selamanya. Kau Tuhan yang sama, selalu setia untuk menolongku dan untuk
yang berdaulat Tuhan atas kehidupan kami. Haleluya Yesus. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Mari sama-sama nyanyikan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Mari nyatakan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan malam hari ini Tuhan. Kalau sekali lagi Tuhan kami mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu, Tuhan tolong siapkan setiap hati kami Tuhan. Dan Tuhan juga tolong urapi Tuhan, Tuhan tolong berkati Celina yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, selamat malam Young People GPDI Istana Dieng Malang. Halo, apakah suara saya bisa terdengar? Baik, ya, terutama buat Bapak Gembala, Bapak Dr. Simon Kostoro, yang sudah mempercayakan untuk saya melayani dan koordinator dari Young People. Ya, saya senang sekali bisa kembali bereuni dengan saudara semua. Sekalipun saya belum hafal nama-nama, bahkan tidak semua saya kenal secara langsung, tapi banyak juga dari nama-nama yang saya masih ingat. Dan saya senang bisa malam ini bertemu dengan saudara semua. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Ini sebuah undangan yang sangat berarti buat saya, karena baru pertama kali ini saya bisa melayani melalui media Zoom di Young People, ya, atau keluarga muda. Nah, saudara, sore hari ini sebelum saya menyampaikan lebih jauh firman Tuhan, ya, seperti yang saudara sudah lihat di posternya, memang saya melayani di Temanggung, tepatnya di Telogorejo,
Jadi memang sidang saya bernama GPDI Elohim. Dan saya Tuhan percayakan dalam penggembalaan sejak 2014 hingga sekarang. Nah, baik, mungkin itu aja awal perkenalan saya buat mereka yang belum tahu, ya. Nah, sebelum saya akan sampaikan tema yang sudah saya terima dari koordinator, dari saudara sendiri, saya mau sedikit selip awali dengan kesaksian yang berkaitan dengan pelayanan. Pelayanan ini, temanya kemalasan lawan pelayanan. Saya mau cerita dulu tentang tempat pelayanan saya. Di awal-awal penggembalaan saya merangkul semua wadah, ya, dalam ibadah raya untuk pelayanan mimbar. Ya, pelayanan mimbar itu mencakup song leader, singers, ya, pemain musik, dan mungkin tidak semua tempat saya melakukan seperti yang saya lakukan, yaitu saya melibatkan lansia untuk menjadi song leader. Nah, ini agak sedikit unik. Karena apa? Karena saya melihat lansia yang ada ini adalah punya semangat. Sehingga sampai hari ini, dari sekian lansia yang saya pernah percayakan, misalkan 5 lansia untuk pimpin pujian. Sekarang hanya bisa 1 orang, karena yang lainnya kurang memenuhi lah. Seperti itu. Nah, di samping itu saya mengandalkan pemuda remaja untuk bisa menopang dalam penggembalaan awal-awalnya. Tapi sayang, saya tidak bisa mengandalkan mereka karena mungkin kesibukan sekolah dan sebagainya. Dan di waktu itu saya ingin melibatkan keluarga-keluarga muda seperti saudara The Young People ini, tetapi mereka pun juga disibukkan dengan pekerjaan dan sekolah, keluarga, ya, pekerjaan dan keluarga. Tetapi seiring berjalannya waktu, justru yang menjadi penopang pelayanan penggembalaan saya justru keluarga muda. Saya merasa terbantukan dengan para keluarga muda dalam pelayanan penggembalaan saya. Ya, ini baru sidang yang kecil. Bagaimana dengan sidang-sidang yang besar, termasuk GPDI Sign Altar? Ya, salah satu pertumbuhan gereja itu faktor pendukungnya adalah orang-orang muda seperti saudara. Ya, salah satu pendukungnya orang-orang muda. Kenapa? Karena mereka masih punya kemampuan, kekuatan untuk melayani, baik secara fisik, secara pemikiran, itu menunjang. Sehingga tidak jarang, mau sidang besar, mau sidang kecil, pelayanan perkembangan gereja itu ditentukan oleh kreativitas pemuda-pemudinya, termasuk keluarga-keluarga muda. Nah, saudara-saudara, saya percaya juga sidang di tempat saudara bergereja, saudara punya peran semua di sini. Nah, tapi sayangnya begini, kemajuan yang dilakukan oleh pelayan-pelayan Tuhan di suatu gereja itu kadang tidak diimbangi dengan karakter pelayan-pelayannya. Karakter, ini saya bicara karakter pelayan-pelayannya. Ya, kenapa? Karena mereka melakukan pelayanan, namun meninggalkan masalah atau persoalan yang sesamanya atau jemaat tidak mengetahui, termasuk gembalanya.
Ya mereka melayani, tapi meninggalkan kesan yang tidak baik di tempat pekerjaan, di keluarga, atau di komunitasnya. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang tidak mengenakan dalam pelayanan, saudara-saudara. Nah, ini tema yang saudara angkat adalah pelayanan versus kemalasan. Ya, lalu dipersempit dengan judul A True Servant of God. Orang yang bisa melayani itu banyak. Bisa, apalagi kalau dia punya skill ya. Itu gampang, dia bisa melayani. Tapi kalau dia melayani dengan motivasi menghindar pekerjaan, menghindar tanggung jawab, dia bukan orang yang true servant of God. Enggak. Karena dia tidak punya pelayanan yang murni kepada Tuhan. Dia memakai jubah kekristenan, ya. Ini model kekristenan yang berbalut jubah pelayanan. Ya. Pelayanan jadi di sebagai satu kedok untuk menghindari pekerjaan. Ayat yang diangkat di sini di dalam Amsal 18 ayat yang ke-9 dikatakan orang yang bermalas-malasan dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Itu memang benar. Ya. Siapapun dia. Orang yang malas, dia sudah tidak lagi bisa menjadi andalan di tempat dia bekerja, walaupun dia unggul di pelayanan. Dia bagus di pelayanan. Tapi etos kerjanya di tempat kerjanya tidak ada nilai sama sekali. Tidak ada nilai. Tidak lagi loyal sama pekerjaan, tapi lebih banyak dia aktif dalam pelayanan. Nah, saudara-saudara, yang lebih parahnya begini. Mereka menggunakan ayat Alkitab sebagai faktor pendukung bahwa melayani Tuhan itu prioritas yang paling utama. Memang kita melayani lebih dulu, mendahulukan Tuhan, itu pasti Tuhan akan campur tangan. Tetapi bukan berarti kalau kita apa-apa lebih mendahulukan Tuhan, hanya untuk menutupi tanggung jawab kita, maka Tuhan tidak berkenan seperti ini. Lalu kita pakai ayat yang untuk membenarkan diri sendiri, yaitu Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita ngomong sama teman kerja, nggak bisa, aku mau pelayanan sih. Loh, tapi ini belum rampung, belum selesai. Nggak bisa. Kamu kan wis ngerti. Nek aku melayani dulu pasti semua pekerjaan beres. Oh, enggak, belum tentu, saudara-saudara. Ya, rasa-rasanya kita ngajak Tuhan itu untuk kong kali kong dengan kita, supaya dia bisa melayani dan pekerjaan itu disulap jadi beres. Enggak, Tuhan kita bukan seperti itu. Tuhan kita adalah Tuhan yang mau anak-anaknya melayani dengan disiplin. Tuhan kita adalah Tuhan yang tertib. Tuhan kita adalah Tuhan yang bukan memberikan dispensasi, ya sudah nak, kamu melayani aja, walaupun pekerjaanmu belum beres. Saya mungkin kasih contoh begini. Mungkin ada ibu-ibu keluarga, ibu-ibu muda, ya, yang punya tanggung jawab di rumah, mendampingi anak sekolah daring dan sebagainya. Lalu karena dapat tugas pelayanan untuk latihan, lalu melihat jam yang sudah mepet, lalu saudara alihkan anak saudara yang sedang mengikuti belajar online kepada orang yang tidak bisa mendampingi anak-anak. Dengan alasan saya harus memprioritaskan Tuhan. Saudara,
Jangan pakai nama Tuhan untuk menutupi kelemahan kita. Kita belajar kepada figur Yesus. Yesus, sekalipun dia itu Tuhan, pada waktu dia masa kanak-kanak, dia tetap membantu orang tuanya. Dia tetap peduli dengan pekerjaan Yusuf sebagai tukang kayu. Dia tetap kerja, tetap bantu. Lalu kita mungkin berpikir gini, iya dulu kan tidak sesibuk sekarang. Saudara mau dulu, mau sekarang, prinsip kita untuk kita melayani Tuhan, jangan meninggalkan norma-norma tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita di luar pelayanan. Itu jangan ditinggalkan. Nah, saudara-saudara, ada satu ayat yang saya tertarik ya, untuk saya bacakan kepada saudara di dalam Amsal 22, ayat 29, dia berkata demikian, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Artinya, saudara-saudara, dia punya skill, dia punya kemampuan, itu sangat diperhitungkan oleh tempat pekerjaannya. Tetapi, saudara-saudara, yang perlu diingat, cakap di sini bukan hanya cakap dalam kemampuan dia bekerja, tapi juga cakap kepribadiannya. Ya, cakap kepribadiannya. Dia harus bisa tunjukkan di tempat dia bekerja. Saya kira-kira cakap nggak? Kalau ada tugas pelayanan, saya mau memprioritaskan yang mana ini? Memungkinkan nggak kalau saya tidak bisa ikut latihan, tapi saya dikirimin lagunya. Kalau misalkan dia tugas singers misalnya. Saya mau belajar di rumah, karena ini pekerjaan tidak bisa ditinggal. Akhir bulan dan lain sebagainya. Nah, ini kecakapan yang Tuhan inginkan dari anak-anak Tuhan supaya tetap punya tanggung jawab. Ya. Saudara, pelayanan itu sekali lagi saya katakan bukan sebagai kedok untuk melepas tanggung jawab. Saya ingat ada seorang penyanyi rohani, ya, dia membuat satu album lagu, yang album ini tidak lazim, tapi itu justru ditujukan kepada para pelayan-pelayan, kepada hamba-hamba Tuhan, kepada aktivis gereja. Lagu ini berkata demikian, pasti saudara tahu, penyanyinya saudara pasti tahu, yaitu Bobby One Way. Bobby. Dia berkatakan gini, hari ini mau kemana? Mau pelayanan. Hari ini mau kemana? Mau pelayanan. Lalu lagunya bilang gini, jangan sampai kamu rajin pelayanan, tapi keluargamu awut-awutan. Jangan sampai kamu rajin pelayanan, tapi tugas kewajiban berantakan. Saudara perhatikan bahwa pelayanan ini memang penting, tetapi bukan berarti mengorbankan yang di luar itu, lalu kita melayani Tuhan. Ya, kadang-kadang panggung mimbar itu bisa dibuat tempat sandiwara. Kita bisa melayani dengan mengangkat tangan. Kita bisa melayani dengan bisa meneteskan air mata. Jemaat nggak tahu. Tapi rekan kerja kita mungkin mikir, waduh, gara-gara dia pergi ke pelayanan, latihan dari kemarin, pekerjaan lagi langsung berantakan. Jangan kita menjadi batu sandungan buat orang lain.
Apalagi kalau lingkungan kerja kita ini lebih banyak didominasi oleh orang-orang di luar Tuhan. Hati-hati saudara-saudara. Sikap kita, perkataan kita, itu orang lain melihat. Gaya bahasa kita sebentar-sebentar, aku tak nang gereja. Saya mau ke gereja, mau ngapain? Mau pelayanan, mau latihan, dan sebagainya. Tapi karakter kita di dalam pekerjaan tidak jadi berkat. Orang akan menyindir sama kita. Wah, gayanya mau melayani. Tapi di tempat pekerjaan nggak beda jauh sama kita-kita. Ya kadang-kadang malas, kalau nggak ada bos kita tidur. Kalau nggak ada kepala seksi, kita masih bermain handphone dan sebagainya. Bagaimana kita bisa menunjukkan loyalitas kita di tempat kita bekerja, sementara kita pakai asumsi melayani Tuhan, itu segala-galanya. Saya percaya, saudara-saudara young people adalah bukan tipe yang demikian. Amin. Ya, bukan tipe yang demikian. Tapi saudara akan menunjukkan saya sebagai pelayan Tuhan yang mampu melayani dengan petunjuk Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, saudara minta hikmat sama Tuhan untuk mengambil keputusan di saat waktu itu bersamaan. Saya selipkan kesaksiannya. Di tahun 2000-an, saya sempat bekerja di salah satu bank swasta. Ya, saya selipkan kesaksian. Nah, rekan-rekan saya yang Nasrani itu didominasi oleh orang-orang GPDI. Di samping ada yang gereja di luar GPDI. Bahkan pimpinan bank saya pun orang GPDI. Ya, waktu itu saya bekerja di kota Jember. Nah, saudara-saudara, pada waktu Natal tahun 2000, Natal tahun 2000 atau 2001, ketua panitia Natalnya adalah pimpinan saya sendiri. Nah, saya sebagai aktivis gereja di kota itu, saya merasa, oh saya tenanglah, saya gampang nanti izinnya. Ya. Tapi karena Natal tanggal 25 dan tanggal 24 itu gladi bersih, maka saya beranggapan saya bisa pulang lebih awal. Ya. Sebelum saya ngomong kepada pimpinan pucuknya, yaitu yang ketua panitia Natal, yang kebetulan pimpinan bank di situ, saya ngomong kepada kepala seksi saya, Bu, saya izin dulu ya, Bu, karena saya mau gladi bersih. Nah, kepala seksi saya juga orang Nasrani, tapi Katolik. Bayangan saya, wah pastilah dapat izin. Saya kaget, saudara. Dia mengatakan seperti ini. Kalau bisa jangan pulang dulu. Ini masih numpuk pekerjaan. Sementara gladi bersih dimulai jam 7 malam, saya sudah ngomong itu jam 5 sore. Singkat cerita, saya tidak bisa ikut gladi bersih, saudara-saudara. Karena sekalipun hati saya kesal, saya ngadep dengan pimpinan, dengan anggapan saya mendapat pembelaan, tapi justru pimpinannya bilang begini, sudah enggak apa-apa, kan kamu satu gereja sama saya. Saya nanti bisa bilang, dia masih banyak pekerjaan. Secara hati kecil saya mengharapkan dia malah nyuruh saya supaya saya cepat-cepat pulang, malah sebaliknya. Dari situ saya bisa melihat, pimpinan saya, orang yang bijak. Dia tidak serta-merta mengizinkan anak buahnya untuk ikut gladi bersih di gereja, tapi dia mempersilahkan saya menyelesaikan pekerjaan, kalau syukur-syukur selesai, nyusul ke gereja. Nah, contohilah
tipe pelayan Tuhan sedemikian. Contohi. Karena apa? Tidak gampang seseorang mengambil keputusan untuk meninggalkan pekerjaan hanya karena satu pelayanan. Sebab itu kita harus, Tuhan bilang, hendaklah engkau cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya, bagaimana cara kita? Ya, saya tidak bisa menjelaskan contoh-contohnya secara real. Tapi saudara yang hidup dekat sama Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam pengambilan keputusan seperti ini. Ya. Saya tidak pernah memaksakan jemaat saya untuk harus hadir kalau dia ternyata punya tugas. Ya, saya nggak paksakan. Karena saya tahu dia bekerja itu berkat juga dari Tuhan yang harus dilakukan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sore hari ini saya berterima kasih karena saudara memberikan tema yang benar-benar sangat perlu dibagikan kepada setiap orang. Karena memang itulah fenomenanya yang ada. Ya. Fenomena yang ada di gereja-gereja manapun, pelayanan itu dijadikan kedok untuk dia menghindar dari pekerjaan. Untuk dia bisa lebih nyantai. Ya. Dan itu perlu kita hindari agar itu kita tidak menjadi batu sandungan ya saudara-saudara ya di tempat saudara berada. Saya mau bacakan satu ayat sebagai ayat pengunci. Lalu kemudian kalau memang sebentar ada tanya jawab bisa nanti kita bahas bersama. Saya mau bacakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 14 dan 15. 2 Timotius 3 ayat 14 dan 15. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Saya tidak tahu berapa banyak yang mengikuti Zoom ini sudah mengiring Tuhan sejak kecil. Orang tua kita, pembina rohani kita, gembala sidang kita, sudah mengajarkan kepada kita pokok-pokok kebenaran firman Tuhan kepada jemaat, kepada kita semua. Dan oleh sebab itu, kebenaran-kebenaran firman yang kita sudah terima, itu harus kita terapkan dari kecil sampai kita dewasa. Salah satunya apa? Harus bisa membedakan mana yang prioritas, mana yang bisa ditunda, yaitu apakah aku harus melayani pelayanan, tapi sementara pekerjaan terbengkelai dan orang akan merasa siap dengan sikap kita. Kita harus ingat itu. Dengan demikian, maka kita akan menjadi teladan. Tidak hanya di gereja, tapi juga di keluarga, di tempat pekerjaan. Ya, saudara, jadi berkat nomor 1 di Yerusalem, di keluarga, di komunitas kita. Ya. Jangan cuma kita pandai menunjukkan kerohanian kita di muka umum, di kalangan sesama Kristen, tapi dalam keluarga ternyata tidak bisa jadi berkat. Percuma, saudara-saudara. Pulang rumah rasanya seperti neraka. Karena apa-apa pelayanan. Ya. Saya punya saudara ipar, pernah tanya sama saya begini.
kamu punya kenalan enggak untuk nyetirkan mobil di toko saya? Karena yang bertanya keluarga, saya jawab dengan rasa percaya diri. Ada kok, ada. Dia orang yang aktif beribadah. Orang Kristen asli. Saya kaget, dia jawabannya begini. Oh, aktif ke gereja? Iya. Saya berpikir dia akan menjawab, iya sudah, dia saja. Ternyata malah ipar saya bilang begini. Oh, maaf, saya tidak butuh orang yang aktif ke gereja. Oh, kenapa kok? Enggak, nanti dulu izin. Sebentar izin. Ya. Mungkin di antara saudara yang mungkin punya pembantu rumah tangga di rumah, kalau pembantu saudara tiba-tiba sebentar izin, alasan A, alasan B, 1-2 kali saudara memaklumi. Tapi lain waktu, lama-kelamaan saudara akan merasa jengkel. Kok seperti ini ya pembantu saya? Nah, kita pun menempatkan diri harus seperti itu. Kalau kita sebagai pelayan Tuhan, tapi kita masih punya tanggung jawab, jangan ditinggal-tinggal, saudara-saudara. Ya, itu sebabnya firman Tuhan tadi bilang apa? Minta hikmat dari Tuhan. Ingat, Yesus itu sumber hikmat. Nggak mungkin dia tidak akan kasih hikmat sama saudara untuk mengambil keputusan. Ya. Ayat pokoknya tadi kan dikatakan orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Saudara, saya yakin saudara tidak mau jadi perusak. Tidak mau jadi perusak dalam keluarga, tidak mau jadi perusak dalam pelayanan, tidak mau jadi perusak dalam pekerjaan. Tapi saudara akan menjadi lilin yang besar yang jadi berkat bagi orang-orang di sekitar saudara. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan malam hari ini. Dan saya yakin saudara semua yang ada, yang mengikuti Zoom ini, saudara bisa menangkap apa yang saya sudah sampaikan pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada koordinator atau siapa. Ya, Tuhan Yesus memberkati. terima kasih Kak Steven buat firman-nya. Untuk sebelum aku lanjutin, buat teman-teman yang available, yang possible buat nyalain kamera, boleh dinyalain kameranya ya. Biar kita bisa bertatap muka juga. Jadi biar Kak Steven juga nggak lihat cuma kotak-kotak hitam gitu ya kan. Nah, oke. Loh, aku dewe durung ngurup no. Iya. Oke, dari teman-teman, ada yang mau ditanyakan atau teman-teman ada yang mau sharing terkait dengan pelayanan ini? Silakan, bisa langsung tanya atau chat ini ya, atau chat di chatbox. Oke, agak krik ya. Ada mau ditanyakan teman-teman? Mungkin begini ya. Oke. Pada saat kita sharing, saya melihat di sini ada Bapak Gembala, Om Simon Kostoro, juga ada hamba Tuhan yang lain. Tadi kalau nggak salah saya melihat ada Lina ya, Lina. Saya nggak tahu nih Lina yang mana. Yang saya tahu nih Lina yang satu angkatan sekolah Alkitab sama saya ini. Gitu. Nanti ada saling bisa mengisi dari sharing kita malam hari ini. Oke. Jadi aku mau bersaksi sih, tapi kesaksianku panjang nanti setengah jam itu. Betulnya aku pun juga sering mengalami kayak gitu ya Kak Steven, kayak kerjaanku juga yang di Jakarta ini. Seringkali lebih susahnya itu memang lebih di load pekerjaan sama waktu sih. Kadang-kadang kayak disuruh kayak jadi moderator yang sekarang ini pun tuh
waktu sama Siska suruh jadi moderator, sempat aku bilang, Sis, tapi tetap harus ada plan B ya, soalnya aku nggak mesti bisa ikut. Karena aku takut, karena kadang sekarang kan meeting online bisa dadakan terus, gitu. Aku pernah waktu itu udah lagi mau komsel, komsel kan biasanya hari Kamis juga ya Kak Steven. Ya. Itu pas klienku mau minta meeting urgent gitu. Aku betulnya sempat mau skip, tapi kok kayak nggak damai sejahtera gitu kan pikirku. Maksudku pekerjaan ini juga adalah dari tanggung jawabku gitu kan. Jadi akhirnya komselnya aku serahin ke teman-teman, aku minta sorry, aku lanjutin meeting dengan klien karena itu responsibility gitu sih. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan? Kamera nih, Rek, tolong diurung, Rek. Aku proses dewian. Masa di Jakarta sendirian, di JPF masih sendiri. Oke, Kak Sivan, ini udah ada pertanyaan masuk. Oke, pertanyaannya ini Kak Sivan. Apakah istilah mendahulukan Tuhan, quote-unquote itu, sama dengan mendahulukan pelayanan gereja di atas studi, keluarga, atau diri sendiri, atau teman komunitas? Mendahulukan Tuhan sama dengan mendahulukan pelayanan gereja di atas studi, keluarga, diri sendiri, sama teman. Baik. Konsepnya. Ya, semuanya penting, semuanya bagus, semuanya berguna. Tapi begini, itu tadi yang sempat saya singgung. Kadang-kadang kita terjebak dalam mindset kita dengan pemikiran begini. Mendahulukan pelayanan, pasti ditolong Tuhan. Mengutamakan pelayanan, pasti Tuhan tolong. Itu betul. Lalu didukung dengan Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, ini kan juga mengacu kepada mendahulukan pelayanan. Tapi persoalannya, orang-orangnya ini kadang tidak bisa membedakan melayani yang benar itu seperti apa. Sehingga dia beranggapan bahwa aku melayani, pasti semuanya beres. Contohnya studi tadi. Memang kalau saudara melayani Tuhan, sementara ada ujian, itu waktunya bersamaan. Saya mau belajar dulu atau mau latihan dulu? Ya, mungkin saya bisa bantu begini. Kalau cuman latihan, mungkin sebaiknya belajar itu penting. Ya, bukankah kita mengerti slogan ora et labora, bekerja dan berdoa. Kalau latihan ya, tapi kalau memang waktunya sama-sama, ya, itu ujian. Ujiannya pas malam lagi. Saya nggak tahu universitas apa itu ujian malam misalnya. Maka kita bisa bilang, tolong jadwal saya ditukar di hari yang yang lain. Ya. Kita tukar. Kita tetap bisa melayani, tapi kita pun juga bisa melakukan kewajiban kita sebagai seorang mahasiswa, kalau dia mahasiswa. Dan ini tidak menyalahi aturan. Kita tidak salah sama Tuhan, karena kita tetap pada koridor melayani Tuhan, tanpa meninggalkan tugas tanggung jawab kita sebagai seorang mahasiswa atau pekerjaan yang lainnya. Mungkin itu yang saya bisa sedikit bantu memberikan jawaban. Oke. Nah, ini pertanyaan kedua ini nyambung sih, agak ada nyambungnya Kak Sivan. Apakah ada guide atau kaidah atau cara dalam menentukan skala prioritas ketika kita dihadapkan pada tanggung jawab pelayanan gereja dan tanggung jawab
pribadi, pendidikan, keluarga, atau pekerjaan. Bagaimana cara menentukan skala prioritasnya nih? Antara pelayanan gereja sama misalnya tadi kehidupan keluarga kita, atau mungkin kita lagi ujian, atau mungkin ada bagian yang harus kita selesaikan. Kalau bicara skala prioritas, dunia kerja, dunia pendidikan, dunia bidang pelayanan, itu punya skala prioritas masing-masing. Akan lebih bijak kalau berkaitan pelayanan, kita bisa diskusikan dengan koordinatornya. Ya. Bagaimana caranya supaya pekerjaan itu bisa jalan, tapi pelayanan juga bisa jalan. Kita koordinasi sama yang membuat jadwal. Misalnya saudara pemain musik. Saudara tugas main musik, ibadah raya, ibadah wadah, KKR, dan lain sebagainya. Lalu di jadwal yang saudara sudah terima, lalu saudara lihat, wah ini bersamaan dengan saya punya tugas di kantor. Tolong itu jauh-jauh hari dikoordinasikan. Jangan waktunya kurang sehari, apalagi di hari H, baru ngomong. Ini merusak pelayanan, bukan merusak ya, mengganggu pelayanan, mengganggu pekerjaan saudara sendiri. Jadi jauh-jauh hari bisa dikoordinasikan. Sebaliknya, si pembuat jadwal mungkin juga sudah jauh-jauh hari sudah bisa ngerti, saya menjadwalkan si A ini biasanya kalau di waktu-waktu seperti ini, dia tidak bisa. Jangan dijadwal di waktu-waktu seperti itu. Misal, akhir bulan pasti pulang malam. Jangan dijadwal di dekat-dekat akhir bulan. Tidak akan bisa itu. Jadi, jawaban saya apa? Perlu koordinasi. Perlu rundingan dengan yang membuat jadwal. Nah, dari situ kita bisa mengerti skala prioritas kita. Seperti itu. Mungkin kalau ada yang lain bisa menambahkan, saya malah terima kasih. Oke. Terima kasih Kak Steven. Aku nangkepnya juga yang Kak Steven dia bilang di awal ya, kita minta hikmat juga dari Tuhan. Aku percaya memang sih, kadang kita bingung di kayak masalah mengatur waktu, mengatur bobotnya ini lebih penting yang mana gitu. Aku percaya kalau kita juga minta hikmat dari Tuhan, pasti ada jalan keluar sih. Di samping juga si Kak Steven yang bilang tadi ya, untuk saya prioritas kita ngatur jadwalnya gimana, atau untuk cari solusinya seperti itu. Mungkin ada yang mau menambahkan, teman-teman ada mau nanya? Silakan, ini waktunya sampai jam berapa? 10 malam ya? Ini ada pertanyaan, Kak Steven, aku bacain ya. Ya, saya juga baca ini. Oh, udah baca? Oh, ya udah. Ya, jadi ini pertanyaan begini. Belum berani melayani, karena merasa kalau melayani itu harus orang yang benar dulu. Jadi takut kalau nanti saat kita melayani, ternyata kita sendiri masih lemah dan berbuat dosa. Bagaimana pandangan kakak tentang hal ini? Saudara, begini, yang menilai itu Tuhan nomor 1. Ya, Tuhan yang tahu isi hati seseorang saat dia melayani, mau di belakang layar atau di depan. Artinya di depan itu kelihatan, saudara, dilihat banyak orang. Jemaat atau audiens tidak tahu kalau saudara sebelum melayani, saudara sudah melakukan dosa. Jemaat nggak tahu. Tapi Tuhan dengan pribadi kita itu tahu. Oleh sebab itu, kalau pada saat itu kita sudah merasa belum ada pemberesan, akan lebih terhormat dia mundur dulu dari pelayanan. Itu akan lebih terhormat. Daripada memaksakan pelayanan
dia bersandiwara kepada banyak orang, tapi dia tidak bisa bersandiwara sama Tuhan. Saya katakan bahwa melayani itu gampang, saudara-saudara. Gampang. Saudara mau melayani sambil berbuat dosa bisa. Orang tidak kira tahu, gembala tidak kira tahu. Tapi resikonya sama Tuhan langsung. Saya mau sedikit sampaikan ya. Ada seorang pelayan Tuhan, ya, waktu saya di Jawa Timur, ya, dia pemain musik di situ, di kota Jember ya. Dia pemain musik di situ, pemain drum, tepatnya pemain drum. Saya tidak tahu bagaimana pelayanan dia bagus, ya, pelayanan dia bagus. Tapi ternyata di luar pelayanan dia, ternyata dia sering melakukan hubungan dengan pemain tamborin di gereja yang sama. Ya, melakukan hubungan. Ini saudara bisa nangkap lah yang saya maksud. Orang tidak tahu. Jadi dengan kata lain begini, kita melayani, kita bisa rasa, saya kering enggak melayani tapi sambil berbuat dosa. Itu kering. Kering. Bisa kita melayani, tapi kering. Sebab itu, kalau kita merasa bahwa saya belum beres sama Tuhan, tolong mundur dulu dari pelayanan. Itu akan lebih terhormat. Akan lebih terhormat. Lebih jujur, lebih bagus. Kalau mungkin dia malu ngomong sesama pelayan, silakan temui gembala sidang. Ngomong. Ya, ngomong. Saya mau sedikit sampaikan, ada satu jemaat ya di tempat kami, karena satu kesalahan yang dia buat, saya istirahatkan dulu, tidak boleh melayani. Sampai saya ditegur oleh sesama hamba Tuhan, dia ngomong gini, kamu berapa lama dia di skorsing tidak boleh melayani? 1 tahun, Tante. Kelamaan. 5 bulan cukup atau 3 bulan cukup. Itu jemaat, jangan disamain dengan gembala atau hamba Tuhan. Oh gitu ya kelamaannya. Jadi karena dia jujur ngomong sama saya, ya saya bilang, sementara jangan melayani puji-pujian dulu. Sampai engkau beres, baru melayani. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Song leader. Moderator. Oh, ini berarti yang kasus song leader ini berarti ya? Ya, begitulah. Wih, serem juga ya. Karena dia kan pemimpin di depan ya, Kak Steven ya. Ya. WL. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Ini aku mendapat pertanyaan juga, Kak Steven, baru. Ini justru agak kebalik. Kebaliknya itu dia justru tanya gini, gimana kalau justru dia pandangannya gini, wah aku ini terlalu sibuk, aku ini udah nggak ada waktu buat melayani. Kalau gitu gimana, Kak Steven? Kalau dia punya statement seperti itu, ya saya akan jawab agak ekstrim ya. Dia misalkan punya talenta yang bagus, suara lah, saya ambil gampangnya. Tuhan kasih dia talenta suara menyanyi dengan bagus, lalu dia buat pernyataan seperti itu. Dia bilang, wah, saya nggak ada waktu sama Tuhan. Maka jawaban saya begini, ya siap-siap saja talenta itu hilang dari saudara. Talenta itu siap hilang dari saudara. Ya. Kalau kita sudah diberi kesempatan, tapi kita tidak mau melayani, maka kita berurusan dengan Tuhan. Karena Tuhan kasih kesempatan kita untuk bisa melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, tapi kita buang-buang kesempatan itu hanya karena sibuk dengan pekerjaan. Ya. Nah itu tadi saya bilang, ya siap-siap hilang apa yang Tuhan kasih buat dia. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Siap, terima kasih Kak Steven.
Ada pertanyaan lagi nggak teman-teman? Ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, ini karena waktu ya, udah mau aku tutup. Aku mau tutup, jadi aku mau narik kesimpulan juga. Gini, narik kesimpulan. Jadi jangan sampai pelayanan itu dibilang sama Kak Simon tadi ya, jangan sampai pelayanan itu jadi kayak boleh dibilang pelarian, boleh dibilang cuma kayak kedok aja supaya keren, supaya wah aku melayani Tuhan, aku tidak sama Tuhan, aku anak Tuhan, tapi malah kita nggak jadi berkat buat di marketplace kita, buat di lingkungan kita yang lain. Itu sering terjadi sih, bukan tapi aku yakin di Young People nggak ada gitu kan. Soalnya aku dulu juga pernah ngikutin pelayanan itu karena memang betulnya kan asik ya Kak Simon, ketemu teman-teman, bercanda, rame-rame gitu. Itu kesimpulanku yang pertama. Dan kedua, bagi teman-teman yang punya dikasih talenta, dikasih kelebihan, gunakan itu sebaik-baiknya juga. Tapi balik lagi, jangan sampai itu juga jadi batu sandungan ya. Jadi tetap teman-teman minta hikmat dari Tuhan bagaimana bisa pelayanan dengan pekerjaan itu berjalan dengan seimbang dan nama Tuhan yang tetap dipermuliakan gitu. Itu sih. Karena jujur aku betulnya dari dulu tuh pengen bisa nyanyi, pengen bisa musik, tapi kayaknya talentaku nggak di situ Kak Simon. Jadi bagi teman-teman yang punya talenta di situ jangan sia-siakan gitu ya. Talentaku sih kayaknya berdoa syafaat gitu sih, itu ya bolehlah, nggak apa-apa daripada nggak ada ya kan. Oke, Om Simon, boleh untuk doa penutup Om. Terima kasih. Jadi, sebelum saya akhiri dengan doa, iya. ucapkan terima kasih buat Kak Steven yang sudah bersedia melayani kita sore hari ini, membagikan pengalaman-pengalaman dengan kita yang pastinya menjadi masukan yang sangat luar biasa ya bagi Young People kita. Tuhan Yesus ya, Kak Steven ini anaknya sudah 3 ya, 7 semuanya ya. Istrinya seorang dokter juga ya. Tuhan memberkati pelayanannya di Temanggung. Mari kita tundukkan kepala, kita mau akhiri dengan doa. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan sorga, demi nama Tuhan Yesus, kami datang mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, lewat Tuhan ibadah Young People pada malam hari ini kami diberkati. Tuhan, haleluya, banyak masukan berharga, terutama bagi pelayan-pelayan yang ada, Tuhan, supaya kami bisa dengan melayani Tuhan, dengan cara yang berkenan kepada Tuhan, dan juga dapat memuliakan Tuhan dalam kehidupan keseharian kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Steven, atas keluarga dan sidang jemaat yang Tuhan percayakan. Tuhan memberkati pelayanannya terus bertumbuh, nama Tuhan dimuliakan, berkati istri dan anak-anaknya semua. Terima kasih Tuhan buat seluruh panitia, seluruh Tuhan, pelayan-pelayan yang bertugas pada malam hari ini, Engkau juga membalas memberkati. Terima kasih, kami ucap syukur, kiranya berkat dari Allah